berjumpa pada sore yang baik ini bersama guru kita juga Amin Islam Fadil. Tak lupa salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada saudara-saudara yang mana kita sampai di akhirnya masalah waktu yang kami hormati, yang kami muliakan bersama guru kita juga Amin Islam Fadil dan juga para kiai, para asatidz dan juga takmir masuk akun kawan Semarang serta hadirin hadirat dari Allah. Alhamdulillah pada akad kedua kali ini kita bisa ngaji di Musiro kayak Syekh Muhammad Said Muhammad Ramadan Al-Buti yang mana akan dibimbing oleh guru kita, dan nanti insya Allah selama beliau berkenan nanti di akhir kesempatan ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Tak perlu panjang-panjang kepada guru kita, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadah wal istifadah al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qiyadati al-huda ittifaq radhihi wa qurbi wa thawabi. Nawaitu bizmana wa sahbi kitab Syekh Muhammad Said Al-Buti bizmana wa awliya as-sahaba Muhammad Syekh Hasan al-Bashir oleh dunia ini muamalah amalan akhlak akhlaknya maka ini walaupun usaha ila aqdina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه. وقال رضي الله تعالى عنه بيعة العقبة الأولى وانتشر الإسلام خلال تلك السنة في المدينة. ولما كان العام الذي يليه وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلاقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء أي على نقدها في البنود التي بايع النساء عليها أي إنه لم يبايعهم فيها على الحرب والجهاد وكانت بيعة النساء ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال. وكان منهم أسعد بن زرار ورافع بن مالك وعبادة بن صامت وأبو الهيثم بن التيهان. وقد روى عبادة بن صامت خبر هذه المبايعة فقال كنا 12 رجلا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وافى منكم فأجره عنكم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عاف عنه. قال عبادة بن صامت فبايعناه على ذلك إلى آخر مقتل. فلما أرادوا الانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفجرهم في الدين فكان يسمى مقرئ المدينة. إلى آخر ما قال الله. السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore yang mendung mendayu-dayu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat kita cintai, masjid yang tidak diragukan keberkahannya. Mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di sini dalam acara ngaji bersama, kita semua yang hadir ataupun segenap kepengurusan masjid, kita doakan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang lancar barokah, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan adik-adik yang menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren sekitar diberi kemudahan dalam hafalannya, dan yang bekerja diberi kelancaran dalam rezekinya. Amin. Ya Allah. Ini kan sih meja ini bukan pakai betis, dipakai aja. Menulis maju. Ada. Yang penting sudah dibawa pulang gitu. Ayo. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan ini kajian pertama setelah Ramadan. Alhamdulillah, ya kita bisa kumpul lagi untuk sama-sama ngaji. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Allahumma amin. Karena dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah, tahu istiqamah ya? Istiqamah itu continue. Apa ini? Maksudnya langgeng, apa? Ajek, langgeng, istiqamah, rutin. Niku khairun luyapi timbang alfi kalam, timbang 1000 keramat. Bahkan ada ucapan mengatakan al-istiqamah hiya ainul karam. Istiqomah itu yaitu sing keramat itu yaitu istiqomah. Karena kalau yang dikatakan keramat itu cuma sekedar terbang di atas langit, ya kamu dan burung sepampret, kayak upret bisa terbang, nyamuk itu terbang. Gitu. Apalagi kalau dibilang istiqomah itu bisa berjalan di atas air, ya bebek ya bisa. Nih, kalau dikatakan apa ya? Bisa menggandakan uang, oh bang kiri pakai jalan di pula untuk kopi kira, bukan itu. Akan tetapi dikatakan karamah adalah al istiqamah, istiqamah. Ada yang salah mengartikan istiqamah istri di kosa oma, namun terus kaki nasi Bismillah. Kita lanjutkan kaji. Istiqamah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih. Tidak semua orang bisa istiqamah, tidak semua. Dan istiqamah itu dengan usaha itu dikasih sama Allah taala kelebatan, kenikmatan, kesempatan bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Enggak untuk maju, untuk usaha diberi. Untuk tiba maju. Oke. Bayatul Aqabah al-Ula. Di dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kejadian namanya bai'ah. Bai'ah itu pernah tahu kalau orang Toriko namanya bai'at. Nah, bai'at itu apa ya? Bisa dikatakan kayak bersumpah. Seperti sumpah, tapi bukan sumpah. Bai'at itu orang jadi dengan bai'at tersebut seseorang ikut. Paham ya? Bisa ngikut dengan seseorang dengan cara bai'at. Di zaman Nabi Rasulullah ada orang-orang yang mau masuk agama Islam, itu caranya dibai'at. Ya makanya torikoh sekarang ini yang niru cara bai'at. Tapi ada juga torikoh yang nggak pakai bai'at. Yang penting mengamalkan amalannya sudah masuk torikoh. Ya. Tapi kebanyakan torikoh pakai bai'at. Alhasil. Wa tasyara al-Islamu khilal tilka sanati di Madinah. Ini kejadian kurang lebih sudah 11 tahun semenjak Nabi Muhammad berdakwah. Jadi 11 tahun berarti kurang lebih Nabi umur 51-an ya.
kurang ya 11 tahun menjadi nabi atau 2 tahun sebelum hijrah. Sudah lumayan. Agama Islam sudah diusahakan sama Nabi selama berapa? 11 tahun. Ya adalah orang rumus selenting-selenting tentang Islam, ada orang mengaku Nabi benar. Cuma ada yang gubris, ada yang tidak. Tapi perkembangan Islam tidak nampak. Jadi selama Nabi Muhammad tinggal di Mekah, itu pergerakan Islam tidak berkembang. Walhasil, tapi Nabi tidak bosan. Nabi tidak pernah bosan atas usahanya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri, bukan maunya sendiri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama hal tersebut, intasyara Islam, mulai ada orang kedengaran Islam, tahu Islam dan lain sebagainya. Walamma kana al-'am alladhi yalihi wa fal mausim min al-ansar 12 rajulan. Ketika masuk musim haji, ada datang, dikatakan di sini 12 orang, laki-laki semuanya, rajulan, laki-laki semuanya, mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaquhu bil Aqabah, mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Aqabah itu tempat lempar jumroh, yang sekarang ada lempar jumroh. Mudah-mudahan kalau tahun ini sebagian sudah ada yang berangkat, mudah-mudahan yang lainnya tahun depan akan berangkat. Amin. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanah suci tanpa ada halangan dan bukan yang terakhir kali, tapi bisa sering di sana. Allahumma amin. Al-Aqabah, tempat lempar jumroh. Di tempat tersebut bertemulah mereka orang 12 itu bersama Nabi Rasulullah. Fabaya'u Rasulullah. Akhir mereka mendatangi Rasul dan berbaiat. Ala bai'ati nisa. Tapi jenis baiatnya jenis baiat pedok. Jadi ada baiat laki, ada baiat perempuan. Apa yang membedakan dikatakan di sini? Tidak baiat ala al-harbi wal jihad. Perang tak elok. Paham ya? Taruh tak elok. Pokoknya aku manut. Paham ya? Seenak-enak apa? Ibaratnya orang berutama. Orang berutama, wis pokoknya banyak. Tapi nek sing perang-perang, kok sih? Nanti dulu. Ya wis, kata Nabi apa? Dibaiatlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun baiat perempuan yang sebenarnya ini kan tadi orang laki, tapi baiatnya corok, itu. Tapi baiat perempuan yang sebenarnya itu terjadi Tsani Yaumil Fathi, hari kedua setelah Amul Fath. Yaumul Fath, dibukanya Mekah. Nabi Muhammad sudah tinggal di Madinah, akhirnya ada Fathu Mekah. Karena Fathu Mekah, akhirnya banyak wanita-wanita yang ikut baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka perempuan-perempuan tersebut baiatnya berada di Jabal Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Safa itu bukit yang biasanya dilakukan orang-orang yang sa'i. Ya, orang yang sa'i, bukit Safa, bukit Marwah, dan di bukit Safa lah Nabi Muhammad membaiat wanita. Cara baiatnya Nabi kepada wanita tidak seperti membaiat laki-laki. Kalau laki-laki genggaman tangan. Ya, kalau laki-laki genggaman tangan. Ini baiat. Tapi kalau perempuan pakai kain Nabi Muhammad. Mungkin ada kita yang lihat kejadian di depan Nabi yang baru-baru ini beliau dakwah di ada perempuan mau masuk Islam, langsung megang surban. Sebenarnya caranya dulu. Ya, kita bisa baiat kepada Tuhan. Apa itu? Mana orang ini? Baiat enggak apa-apa, caranya bagus. Wakana minhum, siapa saja di antara 12 orang tersebut, mereka yang disebut di sini hanya 4 orang. As'ad bin Zurarah, yang kedua Rafi' bin Malik, yang ketiga Ubadah bin Samit, yang keempat adalah Abu Haytham bin At-Tayhan. Abu Haytham bin At-Tayhan. 4 orang ini pembesar-pembesar
kami datang berjumlah 12 orang. Kami berkata kepada faqala lana Rasulullah. Rasulullah yang berkata kepada kami, kata Rasulullah, ta'alu bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Ayo nurut aku, melo aku. Ikutlah kepada saya. Bai'atlah kepada saya agar kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak menyekutukannya. Yang kedua, kamu tidak melakukan perbuatan pencurian, la tusyriku. Yang ketiga, la taznu, kamu jangan berzina. Yang keempat, jangan kamu membunuh anak kalian. Karena umum di sana dulu biasa, kalau punya anak perempuan, anaknya dipendem diri. Wedok, anak dipendem. Ya Allah, banyak orang kepingin bilang anak diri, malah orang zaman tersebut mau bilang dari jahiliyah. Jahiliyah. Wala ta'tu bi buhtanin taftaruna. Jangan melakukan perbuatan kecil yang mana itu dilarang di antara kalian dengan tangan kalian ataupun dengan kaki kalian. Janganlah kalian berbuat maksiat melawan atas kebaikan. Ma'ruf kebaikan malah dilawan, tidak ditaati. Jangan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Adapun siapa yang melakukan perintah tersebut, agama memerintahkan, nurut dia. Larangan ditinggal, perintah dilaksanakan, tapi fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratullah. Adapun siapa orang yang tidak taat, melenceng daripada perintahnya Allah Ta'ala, perintah akan dilakoni, larangan malah sergap. Ya, larangan malah sergap, perintah akan dilakoni. Sholat dan melo, sholat melu, bojo melu. Nah, ya, baik perintahnya nggak ikut. Wah, ini larangannya Allah Ta'ala, minum keras, malah minum. Orang seperti ini, kok di dunia diadab sama Allah Ta'ala, disiksa, mendapatkan hukuman, maka kafaratullah. Maka ini adalah pelebur daripada dia. Balasannya, orang yang di dunia sudah mendapatkan siksa, maka di akhirat akan mendapatkan siksa. Seperti itu. Ya, banyak Allah tidak menyiksa 2 kali. Nah, ini kalau di dunia, ayo mari lakukan dosa, obat. Ojo kata obat adalah ketemu naik, jangan. Obat urusan besok dibalik lagi ya percaya. Kan belum tentu juga. Ya, yang penting kita ada usaha untuk taubat, yang memberikan hidayah dari Allah Ta'ala. Karena di sini katakan sama Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Putih, dia mengatakan siapa yang ternyata melakukan kesalahan, dia kok diiqab, dihukum, maka itu adalah kafaratullah, adalah kafarah bagi dia, balasan bagi dia. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang melakukan kesalahan akan tetapi satarahullah, sama Allah Subhanahu wa taala ditutup. Tidak ada yang tahu kesalahan dia. Dia melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Apakah terus kue enak? Ya tidak, belum tentu. Insya'a aqabah. Terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah menutup aib kita, itu terserah Allah Ta'ala. Berarti satu, memang Allah Ta'ala menghendaki kita ini taubat. Kok gak tobat, maka terserah Allah lagi. Kalau Allah Ta'ala kehendak mau menyiksa, ya terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala mau mengampuni, ya terserah Allah. Yang punya segalanya adalah Allah. Qala Ubadah bin Samit fabaya'nahu ala dzalik. Akhirnya kami nurut atas hal-hal yang dibaiatkan oleh Rasulullah dan kami ikut kepada Rasulullah. Falamma aradu al-insiraf, ketika orang 12 ini mau kembali ke Madinah setelah beberapa hari bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah baiat, sudah ikut, sudah dan sebagainya, mau pulang, akhirnya Rasulullah SAW mengutus bersama mereka untuk ikut bersama mereka menjadi guru bagi mereka orang 12 ini, memberikan ilmu-ilmu pelajaran kepada mereka. Siapa yang diutus? Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang meninggal di perang Uhud. Ya, kita kalau pas sampai ke Madinah
biasanya ada hari kita city tour, itu biasanya mampir ke makam atau lokasi perang Uhud. Sampai sana bukan disuruh perang, tapi ziarah. Ya, ziarah saja. Di situ ada pemakaman sahabat Rasulullah dan paman Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas juga Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jumlahnya banyak. Jumlah sahabat yang dimakamkan di sana banyak. Karena yang meninggal di perang Uhud lumayan banyak. Akan tetapi yang masih ketemu jasadnya, yang masih ada kuburannya, yaitu Juwairiyah. Ya mungkin ada beberapa. Cuma kita kalau ziarah itu di kota itu, di Pakri itu yang muncul yang ada patoknya itu ya cuma dua. Sehingga saya dulu. Mudah-mudahan berapa hari lagi bisa berangkat. Semoga ya. Allah mengikuti semua suami maka bisa. Semangat. Insyaallah apa insyaallah. Amin. Alhasil. Diutuslah Mus'ab bin Umair untuk menemani mereka, wa amarahu ayyuqri'ahum al-Qur'an. Untuk si Mus'ab tadi membacakan Al-Qur'an, ngajari Al-Qur'an, wa yu'allimahum al-Islam, dan mengajarkan kepada mereka agama Islam dan memberikan ilmu kepada mereka tentang agama. Fakana yusamma Muqri al-Madinah. Oleh karenanya Mus'ab bin Umair itu memiliki julukan saat Muqri al-Madinah, orang pengajarnya pada Madinah. Nah, dari situ dikatakan di sini, itu ceritanya seperti itu. Ya, adapun ilmu yang bisa kita ambil di sini dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Muti, "Ara'aita kaifa bada'a tahawul fi tabi'ati ma kana yulaqih Nabi sallallahu alaihi wa alihi sanawat allati khalat min umri bi'tadi Rasulullah, laqad aina as-sabra wa bada'a al-juhda yakmur wastaghlaba zar'u ad-da'wah wa akhadha yastawi 'ala suqihi li yu'tiya an-natijata wa thamar, walakin falnaltafit marratan ukhra qabla al-bi'th min ath-thamar wal bushara ila tabi'ati dhalika as-sabr an-nabawi al-'azim amama kulli tilka ash-shajarat amama kulli tilka ash-shajarin mukhtalifatil qisam." Mulai ketika sudah 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir sebelum Rasulullah hijrah, buah dari cocok tanamnya Nabi, cocok tanamnya itu 11 tahun yang lalu, nandurnya baru cokul, kemudian tidak surut, yang nurut sedikit, baru dari luar ada yang baik kepada. Lihat, ya, jadi kita jangan pernah putus asa. Kebaikan yang kita lakukan jangan pernah putus asa. Bahkan di hadis Rasulullah itu pernah berkata seperti ini. Maknanya, kalau kalian ini sudah dapat kabar valid, putusan, besok kiamat, besok misal dia, kalau satu jadi banyak besok kiamat. Ini misal, ya, misal besok kiamat, valid ini kabarnya cetok. Kata Nabi Muhammad, hari ini tetap kamu nandur. Loh, ya Rasul, besok kiamat. Lah kapan panennya? Oh, besok kiamat. Lah kapan nandur? Kata Nabi, tandur. Maknanya kebaikan kita itu jangan kita melihat hasilnya. Yang penting kita mengusahakan kebaikan. Kita lakukan kebaikan. Urusan hasil terserah Allah. Toh sing biji Allah. Jadi jangan kita lihat ada orang ustaz yang satu bisa sampai muridnya ribuan, yang satu muridnya cuma 2 misal. Jangan mengatakan ini sukses, tidak sukses bukan. Yang penting dua-duanya tetap konsisten istiqomah mengajar, sama-sama sukses. Betul ini? Karena banyak orang yang juga muridnya walhasil ada yang orang muridnya sedikit, orang alim adalah banyak. Ya, kesuksesan itu bukan dilihat dari hal seperti itu. Apalagi dilihat, wah, ini sukses motor, ya udah, lagi dia motor orang naik, apa cuma juga, bukan itu. Kesuksesan itu
lakon. Hasil terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usahanya lillahi. Orang yang lillahi ta'ala itu enak. Halo. Orang lillahi ta'ala itu enak. Ada cerita. Satu santri lama tidak sowan kiainya. Dia bisa di desa. Oh subhanallah punya ladang santri. Ladang di ladangnya itu dia habis panen singkong. Habis panen singkong akeh berapa kalung itu. Loh, kilingan kiai kurang. Biyen dulu saya kalau di pondok kiai itu sore-sore paling seneng lek di pondok no singkong. Di pondok bukan di masjid bukan. Ini di masjid bukan. Ini di masjid. Ini di pondok. Senang kalau di bagian apa? Pondokan singkong. Ini kok aku nandur panen tak sowan yai gawa apa? Singkong. Wah, gawa singkong sakaro, Pak. Angkat ke bis sampai pondok pesantren ketemu kiai ini. Assalamualaikum. Loh. Sopo sini? Sopo sini? Ayo, salah. Ini salah. Loh, bayu orang mriki. Nggih yai kangen jenengan yai. Masyaallah. Iki kok ada mau bayar. Masya Allah, apa yuk? Niki yai kalau dimutan jenengan, saya ingin jenengan, saya bawa ubi, singkong. Tadi saya habis panen, ini kok ikutan jenengan. Kalau riyen jenengan setiap sore itu minta digodok no singkong. Saya 1 bulan sekali nggak apa-apa. Alhasil dikasihkan yai, antar sekalian antar diburi, taruh di dapur. Oke yai. Kebiasaan orang Jawa itu kan kalau diantari nggak ngantri balik gak enak. Ya memang itu ajaran Nabi sebenarnya. Di ajaran Nabi. Subhanallah kok bunyai ngomong gak enak sakno bali waktu saking desa. Kosok balik dari gawane apa. Oke. Subhanallah kok ada di situ kambing. Bunyai kok bleboken sampai suarane kambing iki. Mbak, wis timbang kambing iki ngrindi, kekno bayi gomule. Ben dipiara di desa. Sudah jelas soal ya bayunya sudah selesai mau pulang. Wis yuk, niki gawan kambing hidup. Ampun yai boten bawa ada apa hadiah. Ya Allah matur balik go kambing. Sampai desa ternyata Bayu ini punya teman yang satu pondok. Yang sama-sama mondok di tempatnya kiai. Ketemu koncone. Jenenge sapa jenenge? Nek lagi pikir ora. Awakku sama kae. Faul fa'il. Oh, faul ini faul boleh. Faul bisa. Contohnya faul. Misalnya boleh ya. Faul ketemu Bayu bawa kambing lo yuk. Kamu punya kambing dari mana? Oh, soalnya bukan biar konconan di awalmu nggak pernah tahu kamu punya kambing. Enggak, ini kambing milik kiai. Apa iso? Ya saya habis panen singkong, kiringan kiai saya sholat, saya bawain singkong 1 karung. Ternyata sama kiai saya dikasih kambing. Wah, pun tadi fakul ini main tuh, gawa ubi oleh kambing. Wah, aku benjar makan gawa durian. Ya, oleh sapi kan oleh mantu. Oleh mertua dari mantu. Berangkat dia bawa durian. Lumayan, durian gede. Sampai rumahnya kiai. Loh, Faul, kemarin Bayu dari sini. Kok sekarang kamu? Enggak, Bayu nggak ngajak-ngajak. Bayu berangkat sendiri kemarin nggak ngajak-ngajak. Ya saya berangkat sendiri. Oh, masya Allah. Nasi apa lagi? Durian ya ini. Dengan tak kasar durian. Oh, senang, masya Allah. Ya, tahu. Nah, sudah sholat selesai. Mau pulang. Punyai balik. Lagi wingi Bayu makan meliki gawane apa? Singkong. Kita kasih bawaan kambing. Lah sekarang Fakul datang bawa durian. Dapat kayak apa? Ya wis ono singkong kayak singkong. Gak singkong oleh sapi malah oleh nasi
saya masakkan sop, ada tempe goreng, sampai sambel, atau rasanya itu. Ini sekalian pengumuman, biasa banget. Ada sop, ada sate, ada makanan ini dan lain sebagainya. Siapa buat antum? Oke, acara apa? Ya nggak ada acara apa, yang penting kepingin antum datang ke rumah anak, makan di rumah. Oke, senang, ayo datang. Ternyata ada satu urusan yang saya nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Saya ada undur, saya ditelepon seseorang atau ditelepon guru saya, diperintahkan ke tempat lain atau ditelepon orang tua saya, boleh suruh balik. Lek misal nanti sore, enggak, rumah perlu sekarang. Iya, pulang. Lek Mas Bayu ini nggak lillahi ta'ala, pegel. Saya pegelnya sop itu dibuang. Nomor saya diblokir. Ya, itu lepas, lek nggak lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala, begitu pada datang, ya mohon maaf Mas Bayu, ini terkait Mas Bayu. Ayo dah guyu. Ini kaget ya Allah. Mas Taufik ampunkan saya disuruh pulang ke Surabaya sama orang tua saya. Oh, gitu-gitu. Insya Allah ada baiknya. Tapi ini saya lihat kepingin jadikan hadir di sini. Ini mohon maaf ya kalau ini makanannya tak bagi ke tetangga-tetangga. Ya senang. Kenapa? Oleh niat ngekek aku, oleh kelapa ngekek tonggo. Pahalanya malah double. Tolong salam mana? Itu manfaatnya seperti itu. Lillahi ta'ala. Ya mudah-mudahan mereka kumpul di sini lillahi. Ya, Nabi seperti itu. Bayangkan, bukan 1 tahun 2 tahun, 11 tahun baru cukur buahnya. Tetap istiqomah nyirami, tetap istiqomah setiap harinya usaha untuk menghasilkan dari dakwahnya tersebut. Ya. Dibahasakan di sini wa tasubbu alaihi alwanan minal mihani wasyada'id. Nabi itu mendapatkan tuangan-tuangan disok daripada ujian. Nabi loh, Nabi loh, Bu. Kecintaannya Allah itu diuji. Yang mana ilmu buat kita ojo gampang putus asa. Ya, ngaji mondok kayak setahun mandel. Ya, ojo. Usaha. Bismillah. Kekurangan saya apa? Teman saya kok masih 5 juz tahun. Saya kok sih 1 juz gak rampung. Apa kesalahan saya? Oh, lek koncoku cerdas. Lek aku rodok lemot. Tapi goleknya bareng, ya gak imbang. Karena cerdas. Ini kurang. Nah, ojo pengen golek. Jangan bareng sama yang terlalu cerdas tadi itu. Ya kumpul gak apa-apa. Tapi kalau keseringan, kita tidak bisa ngimbangi hubungan. Ojo. Kumpul sama si Nuri lemot. Penyemangat. Iya. Enggak. Tujuannya kumpul sama orang-orang yang istiqomah, biar katut istiqomah. Nah, di sini mau saya ringkas saja. Dikatakan di sini والآن فلنتأمل في هذه الثمار التي أخذت تبدو على رأس 11 سنة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وطبيعتها وكيفية نموها. أولا جاءت هذه الثمار المنتظرة من خارج قريش بعيدة من قومه عليه الصلاة والسلام على الرغم من جواره معهم واحتكاكه بهم. Datang bantuan buah tersebut netes setelah 11 tahun. Itu orang yang mau ikut sama Nabi
itabatu hikmatullahil bahirati an tasira da'watu al-islamiyatu fi sabilin la tad'u ayya syakkin lil muta'ammin fi tabi'atiha wa masdariha. Kalau yang nolong itu orang yang dekat, kalau yang nolong adalah orang yang akrab, bisa saja orang di luar menganggap bahwa ini skenario. Tapi ternyata orang yang datang ini orang yang belum pernah melihat Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi, apalagi akrab, bisa ikut belani Nabi. Berarti kan di luar skenario pasti. Nah, jadi mempermudah orang lain untuk ikut sama Nabi. Tapi kalau ternyata misal saya ikut itu malah orang yang dekat-dekat sama Nabi, alah, ini skenario. Ini skenario. Ada pun yang kedua, yatajalla lada ta'ammul fima saradnahu min kayfiyati badi islamil ansar anna Allah azza wa jalla qad mahada hayat al-Madinah wa bi'atiha liqabul da'wah islamiyah. Allah telah mengatur benar. Madinah itu telah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daerah yang pas untuk menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Dikatakan karena di Madinah itu sudah ada kaum Yahudi. Orang Yahudi sudah ada. Ya, dan orang Yahudi ini termasuk berpegangan dengan kitab sucinya. Ada Nabi akhir zaman dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut memang benar-benar ditunggu oleh mereka. Yang dikisah cerita tentang Ashabul Kahfi di dalam kitab surat Al-Kahf itu ada cerita tentang Rasulullah ditanyai 3 hal. Yang jawabannya itu berada di surat Al-Kahfi. Yas'alunaka fityatun amanu bi rabbihim wa fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda Ashabul Kahfi Dzulqarnain itu ada jawabannya di surat Al-Kahfi yang tadinya Nabi Muhammad ditanya. Yang pertanyaannya itu timbul dari orang-orang Mekah yang sudah sowan kepada orang Madinah. Orang-orang Mekah yang meragukan Nabi Muhammad datang ke orang Madinah, datang kepada rahib ulama yang Yahudi. Ditanyakan, apa benar kalau ada seseorang di zaman sekarang ini ngaku Nabi, bisa tidak kita katakan di antara Nabi? Kita lihat, kamu beri pertanyaan 3 hal. Kalau 3 hal ini bisa dijawab sama dia, maka dia lebih benar. Karena tidak ada yang bisa jawab ini kecuali Nabi. Yang pertama, tanyakan kepada dia pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua dan mereka tertidur di dalamnya. Intinya tidak sebut Nabi. Yang kedua adalah raja yang keliling dunia, yang dia adalah raja yang adil, yaitu Dzulqarnain. Dan yang ketiga adalah tanyakan kepada dia tentang ruh. Mengenai Al-Quran kan yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Kalau dia jawab ruh, menjelaskan, dia menjelaskan tentang ruh, maka dia nggak. Tapi kalau dia mengatakan ruh, yang tahu adalah Tuhan saya. Gimana? Cuma kalau ditanyakan yang kisahnya kalau mendetil itu Rasulullah nggak langsung bisa jawab. Kenapa? Padahal dikasih waktu Nabi Muhammad ditanyai pertanyaan 3 tersebut, Muhammad kalau kamu bisa menjawab 3 hal ini, kamu adalah Nabi akhir zaman. Saking sregepnya Nabi bilang, aku jawab apa kamu mau beriman? Iya, semua masuk Islam. Benar. Besok tak jawab, langsung mantap tadi. Besok saya jawab. Saya bilang Nabi Muhammad, ini bukan Nabi Islam, ini sih tak ada nih, bayar. Jadi ini sih tak ada. Saking sregepnya Nabi langsung mengatakan besok saya jawab. Lupa mengatakan insya Allah. Saking sregepnya, besok. Subhanallah, kan Nabi, saya sekarang belum tahu. Nanti malam bocoran datang malaikat Jibril, info Musa, ya. Ternyata 1 malam, 2 malam, seminggu, 15 hari, 40 hari baru datang. Itu Nabi Muhammad sebelah, tak isi jawab, datang malaikat Jibril, bukan kasih jawaban, malah turun firman Allah Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan pernah mengatakan besok saya lakukan, jangan.
langsung belum bahaya. Saya sergap lah. Lagi kan ya, nggak tahu jelas. Karena hubungan ada apa tak bisa. Ini kan Nabi ini karena saking semangatnya sampai lupa. Alhasil itu hal kedua. Apa tadi? Nah, sudah ditata sama Allah Taala, Madinah itu menjadi tempat yang siap menerima dakwahnya Nabi. Karena di situ sudah ada orang-orang kaum Yahudi yang mereka sudah tahu isi kitab suci dan tentang Nabi akhir zaman. Makanya pembela Rasulullah di Madinah sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, orang Madinah sudah banyak yang Islam. Makanya waktu Nabi Muhammad datang kan tolak Badr. Beda sama Nabi waktu datang ke Taif, dibela apa? Dilempari batu, beda. Yang ketiga, tidak surprise. Yang ketiga adalah Bai'atul Aqabah. Di Bai'atul Aqabah telah sempurna Islamnya beberapa pembesar-pembesar kota Madinah. Yang tadi telah saya sebutkan. Ya. Gambarannya bagaimana? Ya. Islamnya mereka adalah lam yakun mujarradun nutqin bi syahadah, bahkan Islamu huwal al-jazm al-qalbi wa nutq al-lisani bima. Mereka orang-orang itu bukan sekedar syahadat toh, akan tetapi mereka mantap dengan hatinya, mantap dengan ucapannya. Makanya langsung bela Nabi dengan mati-matian. Saking mereka itu semangatnya. Nabi Muhammad ketika sudah hijrah ke Madinah, itu beberapa sahabat itu dipersaudarakan. Ini muhajir, karena kalau tidak dipersaudarakan takut gap-gapan. Ini pribumi, ini pendatang, nanti beda-beda. Tapi langsung dipersaudarakan sama. Ini dengan ini Abdul, termasuk ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan sama satu sahabat namanya Zaid bin Rasulullah. Kata Zaid langsung mengatakan kepada Abdurrahman, saya punya toko dua. Satu buat saya, satu buat kamu. Saya punya istri dua. Pilih bisa cocok sini, kau tak firok, tak cerai, tak siji. Loh, pun tak beda. Nah, boleh. Sergapannya. Dan sudah, terima kasih banyak. Tolong tunjukkan saya mana tempatnya pasar. Saya ini pintar kerja nih. Telah Bin Auf, sahabat yang pintar kerja. Tunjukkan saya mana pasar, please. Itu tak. Tidak usah kamu ngasih tahu, ini. Kalau kita tidak perlu turun karo. Tidak suci malah turun karo. Rabi yang keempat, ma min rajulin anna Rasulullah kana huwa al-mutakaffir bi'abd da'wah ila dinillah id huwa rasuluhu ila an-nas kafah fala budda lahu min tablighi da'wati rabbih walakin hada ulaika alladziina yadkhuluna fil Islam wa 'an 'ala qalbihim bi'abd ahli da'wah innaka la tajidu jawab 'ala hada fi irsal rasul Mus'ab. Apa namanya? Yang keempat, daripada hal-hal yang mendukung tersebarnya buah atau netes atau berbuahnya dakwahnya Rasulullah adalah empat hal ini adalah Rasulullah itu tidak sembarang segala sesuatu diwakili orang. Selagi masih beliau bisa mampu, beliau sendiri menandakan beliau itu tidak terus nyantai-nyantai dalam perintah Allah Ta'ala. Beliau sendiri ngajak orang sampai ketemu di tahun ke-11 tersebut, baru mengutus Mus'ab. Itu pun beliau bukan orang sembarangan yang diutus, orang pilihannya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas Bai'atul Aqabah. Di sini mungkin ada pertanyaan satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, kiat-kiat apa atau doa-doa apa yang bisa mendukung agar kita paling tidak mendekati ke arah istiqomah? Jadi kiat-kiat apa cara-caranya, bagaimana agar kita paling tidak bisa mendekati, kalau belum bisa istiqomah secara sempurna. Mungkin itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istiqomah itu kan banyak ya. Istiqomah itu ada istiqomah belajar, ada istiqomah berbuat baik, ada istiqomah zikir. Ada di hadis yang mengatakan khairul umuri adwamuha wa iqalla. Sebaik-baik perkara itu sesuatu yang kontinu istiqomah meskipun sedikit. Tapi jangan merasa cukup dengan sedikit. Kalau sedikit itu istiqomah naik kelas. Nah, caranya bagaimana biar istiqomah tadi? Ya kumpulannya yang bagus. Terus jangan pernah penasaran dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keistiqomahan kita. Contoh, kita istiqomah ngaji. Kita tidak usah nge-follow orang-orang yang urusannya bukan ngaji. Dia penyanyi rock and roll. Ya, kalau kita punya istiqomah ngaji, yang di-follow yang urusannya sama ngaji. Nanti karena penggiringannya kita ke sana. Kalau akhirnya kita tahu, subhanallah, kok ada pengajian sholawatan az-zahir atau pengajian hadits apa dan gantung nabi tanggal berapa? Nah, di sini. Nah, aja nanti kapan di sini. Kalau nanti malam kan belum tesek sama siapa gitu dari Surabaya. Apa namanya? Kok barengan ada penyanyi rock and roll. Iya apa ini ya? Ada sholawatan sepertinya. Nah, pindah nanti. Istiqomahnya hilang. Jadi hal-hal yang mempalingkan dia dari istiqomah, tapi bukan mengatakan memusuhi ya, dijauhi agar tidak merusak. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana buah sakarung itu dikasih satu buah bosok, itu yang lain pula. Betul betul. Insyaallah, mudah-mudahan kita jadi orang yang mulai yakin. Bismillahirrahmanirrahim. وقربت لنا في ديننا مع الكتب الثواب الكرم وفيك وفيك بما تقضي قولا وفعلا كرم وارزق كل حلال دائما واخيرا يا مولانا من قبل خير كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور واخرنا برضا منك والعلم واقضي عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا مسلمون واغفر واستر انت اقرب من الستار وصلاه الله الى المصطفى من الى الحق معنا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من مسالك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرنا وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina